Shalom teman-teman semua. Firman Tuhan pada hari ini menyapa kita yang tertulis pada Matius pasal yang ke-15 ayat ke-21 hingga ke-28. Saya akan membacakan dan teman-teman mari membaca dalam hati masing-masing. Perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tema kita, ketekunan dalam doa dan iman yang besar. Masalah kita hari ini adalah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan memberi pencobaan. Berdoa berarti berani mengambil resiko lewat penderitaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan menjawab? Tetapi yang kita temui hanyalah keheningan. Kita sudah menangis lewat doa-doa kita memohon kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Tetapi Tuhan tampak diam. Masalah datang silih berganti, yang satu belum selesai, yang lain sudah muncul. Kita bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia tidak segera menolong? Di mana sebenarnya Tuhan? Saya ingin cerita dari pengalaman pribadi saya. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya duduk di bangku perkuliahan ini di UKSW. Saya mengalami banyak masalah yang membuat saya benar-benar kecewa dan hancur. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan mendengarkan saya dan segera menolong. Namun yang saya temui justru sebaliknya. Masalah demi masalah terus datang, seolah-olah tidak ada habisnya. Saya mulai bertanya dalam hati, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Saya merasakan hampa, seperti mati rasa dalam hidup. Tidak ada harapan, tidak ada jawaban. Akhirnya pun saya menyerah. Saya jalani hidup seperti air yang mengalir mengikuti arus tanpa arah. Saya berkata dalam tangis, "Tuhan, atur saja yang terbaik buat saya." Hari-hari pun berlalu, dan meskipun saya merasa lelah, saya tidak lari dari masalah. Saya mencoba menyelesaikan satu persatu, walaupun seringkali saya gagal. Tapi saya terus berusaha, dan sekarang saya menyadari, ternyata Tuhan sudah menjawab doa saya, bukan dengan cara yang saya harapkan, tapi melalui masalah yang saya alami. Sebenarnya teman-teman, masalah yang kita hadapi ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwasannya di dalam setiap masalah kita itu, obat yang kita cari yang benar-benar manjur itu adalah Tuhan itu sendiri. Terkadang ketika kita banyak mengalami masalah, mengalami goncangan, kita berpikir, apa sebenarnya yang ingin Tuhan lakukan buat saya? Siapapun yang datang kepada Tuhan akan mendapatkan kelegaan. Walaupun yang saya lihat saat itu hanyalah kesulitan. Dari situlah saya belajar bahwa setiap masalah adalah proses pembentukan.
Tuhan sedang membentuk saya menjadi lebih kuat. Tuhan sedang membentuk saya menjadi lebih sabar dan lebih berserah. Saya belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terkadang kita harus mengalami kegagalan dan kehancuran agar kita dibentuk dalam hidup yang fana ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru dalam masa-masa sulit, Tuhan sedang mempersiapkan rencana terbaik yang sudah Dia sediakan. Teman-teman, sama seperti besi mentah. Mungkin teman-teman di sini semua tahu besi mentah. Iman kita itu seperti besi yang belum berbentuk. Untuk menjadi pisau yang tajam dan berguna, besi itu harus dipanaskan dalam api yang sangat panas, dipukul berkali-kali dengan palu, dibentuk, diasah, dan kemudian dibakar lagi. Proses ini menyakitkan dan tidak nyaman, tapi sangat penting. Tanpa proses itu, besi hanya akan tetap menjadi bongkahan yang tidak berguna. Demikian juga dengan iman kita, teman-teman. Kadang kita merasa hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan ujian dan rasa sakit, tapi justru di sanalah Tuhan sedang bekerja. Ia tidak sedang menghancurkan kita, tapi sedang menempa kita agar menjadi lebih kuat, agar menjadi lebih tajam dan siap dipakai untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, hari ini kita belajar dari perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dengan permohonan yang sangat mendesak karena anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Ia tidak diterima secara budaya, tidak diakui secara agama, dan bahkan sempat diabaikan oleh Yesus. Tetapi ia tidak menyerah, teman-teman. Ia tetap percaya dan terus memohon. Mengapa Yesus tidak langsung menjawab perempuan itu? Apakah Yesus tidak peduli? Atau ada maksud lain? Kita sering berpikir bahwa Tuhan harus cepat menolong, tapi kenyataannya Tuhan kadang membiarkan kita menunggu. Ini membuat kita bingung dan merasa kecewa. Perempuan Kanaan itu tetap datang kepada Yesus. Ia tahu bahwa ia tidak punya hak, tapi ia percaya bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Bahkan ketika Yesus berkata bahwa roti hanya untuk anak-anak, ia tetap berkata, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu tidak marah. Ia tidak mundur. Ia tetap percaya. Disinilah kita melihat iman yang sejati. Dalam budaya Yahudi saat itu, metafora anjing yang digunakan di dalam teks Alkitab ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut orang non-Yahudi atau bangsa kafir. Bukan karena mereka benar-benar jahat, tetapi karena mereka dianggap di luar komunitas perjanjian Allah. Dalam kisah perempuan Kanaan, kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh bangsa, adat, atau status sosial. Meskipun Yesus awalnya berkata bahwa ia diutus hanya kepada umat Israel dan menggunakan istilah anjing yang secara budaya merujuk pada orang luar, respon perempuan itu menunjukkan iman yang luar biasa. Ia tidak tersinggung, ia tidak menyerah, dan tidak menuntut hak. Perempuan itu datang dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa belas kasihan Tuhan cukup bahkan untuk remah-remah yang jatuh dari meja. Yesus tidak menggunakan kata anjing untuk menghina, tetapi untuk mengungkapkan pandangan umum saat itu dan membuka ruang bagi pengakuan iman yang melampaui batas. Di akhir kisah, Yesus memuji perempuan itu dan menyembuhkan anaknya. Ini menjadi bukti bahwa Tuhan melihat hati, bukan latar belakang. Kita mulai mengerti, Tuhan diam bukan karena tidak peduli. Tuhan diam karena sedang menguji iman kita. Perempuan itu tidak menyerah. Ia percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Ia tidak datang dengan status, tapi dengan hati yang percaya. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan harus menjawab cepat. Tapi Tuhan punya waktu dan caranya sendiri. Dalam proses menunggu, iman kita dibentuk dan dikuatkan. Akhirnya Yesus berkata,
Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Anaknya pun sembuh pada saat itu juga. Tuhan menolong siapa saja yang percaya. Kasih Tuhan tidak terbatas oleh budaya ataupun agama. Tuhan melihat hati, bukan status. Perempuan itu mengalami kuasa Tuhan karena ia bertahan. Ia percaya meski tidak langsung dijawab. Ia bertekun meski sempat ditolak. Saudara-saudara, bayangkan jika kita tetap berdoa meski Tuhan tampak diam. Bayangkan jika kita tetap percaya meski jawaban belum datang. Iman yang besar bukan iman yang tahu segalanya, tapi iman yang tetap percaya saat tidak tahu apa-apa. Hari ini kita diajak untuk menjadi seperti perempuan Kanaan. Tetap berdoa meski belum dijawab. Tetap percaya meski belum melihat. Tetap berharap meski belum sembuh. Karena dalam keheningan Tuhan sedang bekerja. Dalam penantian Tuhan sedang membentuk. Dan dalam ketekunan kita akan mengalami kuasa kasih-Nya. Amin.